anak kandung tahu, tapi malah ngebela mertua, malah saya yang dibilang, udah sih Bu, ikutin aja Bu, katanya apa kata mama. Pak Ustadz, ada nggak ayat khusus yang menjelaskan soal harusnya anak kandung ini berperilaku terhadap ibu kandung gitu, dan hukumnya jika menyakiti orang tua itu apa nih Pak Ustadz? Iya. Gitu. Kalau Mbak Angel tanya apa hukumnya menyakiti orang tua, tentu berdosa. Ya. Tidak dibolehkan. Karena ayat Al-Quran yang tadi itu menggambarkan jangankan menyakiti, berkata A atau ada ucapan yang mungkin hatinya tidak berkenan saja, itu tidak diizinkan oleh agama. Apalagi ketika usia menjelang usia senja atau usia lanjut, itu biasanya sensitivitas psikologisnya itu sangat kuat. Maka anak oleh Al-Quran diminta, hendaklah engkau menjawab tutur kata yang baik, jangan sampai menyakiti orang tua. Karena para sahabat dulu betapa luar biasa memberikan teladan atas bimbingan Rasulullah SAW dalam hal memuliakan orang tua. Karena dia tahu kunci surga, kunci keberkahan, kunci pintu-pintu rezeki itu ada di dalam keriduan daripada ibunya, apalagi terutama ibunya tadi yang melahirkannya. Bulia menyaksikan pada acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan kembalilah untuk memberikan kasih sayang kepada ibunya. Ini adalah baik. Yang kedua Mbak Angel, ada hal yang penting sekali. Seringkali orang melihat mungkin karena pangkat, mungkin karena status sosial, mungkin karena harta, tapi yakinlah itu hanya atribut duniawi. Tetapi yang membedakan itu hanya karena kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah karena kualitasnya, kualitas ketakwaannya. Apalagi tadi sesama besan kemudian sampai menyuruh-nyuruh, yang seharusnya tidak pekerjaan dia itu. Kalau misalkan ibu berbesar hati melihat kondisi tadi, sudahlah saya ikhlas saja. Mungkin dia menjaga gengsinya, mungkin dia menjaga statusnya, sudahlah ini juga tidak akan merendahkan status saya akan ikuti saya. Itu juga merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu sekarang masih tinggal satu rumah dengan, tapi sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal sama adik saya di kontrakan kecil. Ya alhamdulillah sih, menantu saya suka kasih uang kadang-kadang, tapi lama-lama ketahuan sama besan saya, jadinya besan saya marah terus ngancam saya, katanya kalau kamu katanya masa saya suruh nanti anak saya ceraiin anak kamu, katanya gitu. Katanya juga ibu dilarang ya untuk datang ke rumah lihat anak dan mana. Bagaimana ceritanya? Jadi cerita gini, waktu itu cucu saya kan sakit, mendadak gitu sakit, terus mereka ke dokter, periksa ke dokter, terus pas mereka pulang ke dokter, kata anak saya gini, ini anak saya ini sakit gara-gara ibu, katanya ketularan ibu, katanya. Saya kan kebetulan kan saya juga ada asma ya Mbak Angel. Batuk-batuk gitu, padahal mah cucu saya itu paling cuma batuk pilek doang, cuma saya bilang gitu sama anak saya, katanya semua gara-gara ibu nih, katanya ibu mau bikin anak saya sakit, katanya. Padahal saya nggak maksud begitu, dan saya tuh bukan ya Mbak Angel. Akhirnya udah gitu besan saya ngomporin gitu, udah sih katanya daripada nanti kita sakit semua, katanya udahlah suruh aja, katanya ibu kamu katanya pergi ke dari sini, ntar kita sakit semua. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Sini Bu Gendang. Katanya pernapasan Nina terganggu, dan penyebabnya itu tertular dari orang dewasa.
Astagfirullahaladzim. Pasti gara-gara kamu, Lia. Kamu kan penyakitan. Pasti menular tuh sama si Nina. Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah, Mbak. Iya, Nina, usir aja ibu kamu dari sini. Nia, jangan usir ibu, Nia. Hanya karena... Tapi Bu, ini semua demi kebaikan Nina. Ya Bu. Kamu tega banget sih Nia sama ibu. Udah. Saya ambil pakaian kamu. Jangan usir ibu, Nia. Ibu mau tinggal di mana? Nih, bajunya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kok nggak tega sih? Udah Bu, mendingan Ibu sekarang pergi dari sini ya Bu ya. Ini arah. Sekarang Ibu pergi dari sini ya Bu ya. Kamu tega dia sama ibu. Kamu tega. Maaf ya Bu, untuk sementara waktu Ibu nggak bisa tinggal di sini. Ibu mau tinggal di mana? Udah ini. Nanti aku akan kasih uang bulanan buat Ibu. Ibu tenang aja. Ibu sekarang pergi ya. Ayo, pergi, saya pergi. Astagfirullahaladzim. Ayo, pergi. Ini gimana Pak Ustadz secara pandang Islam bahwa anak kandung mengusir ibunya gitu. Anak kandung mengusir ibunya tentu tidak dibolehkan oleh agama. Iya. Kalau dia memiliki wawasan keagamaan, memiliki kesadaran bahwa berbakti kepada orang tua itu sesungguhnya kita sedang menanam keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibaratnya orang tua ibu kita inilah sesungguhnya pusaka keramat. Makanya kan al jannatu tahta aqdamil ummat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya apa? Bukan surga di bawah kaki ibu, bukan. Maknanya adalah berbaktimu kepada ibumu, maka itulah yang mengantarkan pintu surganya Allah engkau masuki. Sebaliknya ketika engkau tidak berbakti kepada ibumu, inilah yang menghalangimu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diminta berhusnuzon kepada Allah dan kepada orang tua, tetaplah kita semua permisa berbuat baik. Yakinlah inilah yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Inilah yang menjadi penenang dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Doa ibu kita ini adalah mustajab, istajab, diampuni, dikabulkan oleh Allah. Maka bersyukurlah ketika kita punya ayah, punya ibu yang masih sesungguhnya yang menjadi pembuka pintu rezeki. Bukan kita ini hanya wasilah mengerjakan, tapi doa-doa ibulah. Maka syukurilah, maka berbaktilah kepada ibu dan kepada orang tua Anda. Iya. Nah Ibu, yang membiayai kebutuhan Ibu sekarang ini siapa? Ya kadang-kadang saya tuh suka terima itu orang panggil Angel. Waktu itu kan saya juga pernah punya handphone, terus handphone saya jual kan buat makan sehari-hari. Jadi saya udah nggak bisa berkomunikasi lagi sama anak-anak, sama mantu, sama semuanya. Sudah berapa lama Ibu tidak ketemu mereka? Sudah 2 tahun, Mbak. Sudah 2 tahun. Kita coba cari Ibu gitu. Kita berusaha untuk ketemukan Ibu di acara tawakal ini dan kita berhasil. Kita undang aja ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan Mbak Angel. Iya. Ya, silakan. Ibu. Bu, maafin Nia ya Bu. Nia udah durhaka sama Ibu Bu. Maafin Nia ya Bu ya. Bu. Maafin Nia Bu. Mas Fadli bisa duduk aja Mas Fadli, silakan duduk. Nah, ya. Astagfirullahaladzim. Sejak itu kami ke kontrakan cari ibu tapi nggak ada, dihubungi juga nomornya nggak aktif ibu. Maafin ibu Fadli. Ya. Belum sempat minta maaf sama mama kamu juga ibu. Iya. Mbak Nia. Mbak Lia bawa apa itu? Mbak Nia. Bawa mukena Bawa untuk mukena. Ibu. Coba dikasih lihat ke Maaf Ibu. ya Bu ya, baru sempat ngebeliin Bu. Mbak Nia sadar nggak selama ini sudah menyakiti hatiku? Gitu Bu.
Iya, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz Iya. melihat kondisi seperti Iya, ini, betul. cerita Mbak Lia dan Iya. menantunya ini seperti apa Pak Ya, Ustadz? saya sering mendapatkan konsultasi yang serupa seperti ini. Biasanya kalau sudah menyangkut anak orang tua, saya sering meleleh air mata saya karena melihat daripada Bulia yang mungkin karena kesibukan sehari-hari bekerja, mungkin karena berbakti pada suaminya, mungkin berbakti pada mertuanya sehingga sempat melupakan pada orang tuanya. Itu adalah seringkali dalam praktek kehidupan nyata kita. Kemudian di akhir ajal orang tua kita baru sempat, saat itulah biasanya penyesalan berkepanjangan yang tidak berujung biasanya terus melanjuti dalam kehidupan kita ketika ibu kita sudah tiada. Nah, sebaliknya bagaimana caranya, misalkan seorang anak sudah meminta maaf pada ibundanya, tapi ibundanya berat sekali, mungkin bisa memahami karena lupa. Tapi saya selalu menganjurkan, jangan, wahai para ibu, Andalah pemegang kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak Anda, jangan sampai keluar ucapan-ucapanmu itu ucapan yang tidak baik, apalagi berupa doa, karena Allah akan mengijabahi dan itu justru akan menjadikan bencana bagi kehidupan anak-anak kita. Maka ta'ala ketika anak kita jauh dan kita apa? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku yang sekarang sedang jauh dan tidak memberikan perhatianku. Ketuklah hati dia ya Allah agar dia kembali kepada jalan yang benar, berbakti padaku ya Allah. Aku tidak henti-hentinya mendoakan untuk anakku. Kalau dengan cara seperti ini Allah akan menurunkan butiran-butiran hidayahnya dan anaknya kemudian kembali. Dan alhamdulillah menyaksikan putrinya bersama menantunya kembali. Ini menunjukkan bukti kedua anaknya ini adalah ingin berbakti kepada Ibu Lia, dan Ibu Lia jangan menyia-nyiakan. Inilah cara Allah terindah yang memberikan kesempatan melalui forum yang sangat indah di program Tawakal ini. Mungkin ibu kan juga belum bisa memaafkan anaknya, gimana Pak Ustadz kalau ada kejadian seperti ini? Ya. Kalau sudah kejadian seperti ini, apa? Al-Quran mengulang-ulang begini. Kalau anak misalkan berdoanya apa? Doa yang dianjurkan oleh Rasul melalui Al-Quranul Karim. Itu apa? Para pemirsa juga bisa mengikutinya. Oh, doa anak kepada orang tua, doa orang tua apa? Rabbi habli. Bisa sama-sama, Ya, mari kita bisa bersama-sama. Orang tua, kalau kita punya sebagai orang tua kemudian punya anak yang sekarang ini mungkin sedang tersesat jalannya atau belum berbakti, maka jangan putus asanya Nabiullah Ibrahim membimbing pada kita. Apa doanya? Rabbi habli minas, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Amin. Yang diminta anak soleh, kalau sudah anak soleh pasti berbakti. Dan kalau kita sebagai seorang anak berdoa kepada orang tua kita apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Ya Allah, kasih sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Doa ini kapan diucapkan? Doa ini diucapkan, dibacakan setiap selesai 5 waktu dalam sholat kehidupan kita. Setiap selesai sholat malam dan badiah, maka insya Allah Allah akan mencurahkan rahmat. Kita sebagai anak dan orang tua juga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Saya kira itu Mbak Angel yang bisa kita simpulkan dan kita ambil hikmah pada pagi hari ini. Ya. Ibu terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita dan juga Mas ya. Kedatangan Ibu ke acara Tawakal ini kedepannya lebih baik lagi, itu harapan kita semua ya. Ya. Baik pemirsa, selesai sudah acara Tawakal hari ini. Semoga kita dapat hikmah dari kasus Mbak Lia hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.